Semuanya, perkenalkan, nama saya Sausan Syafia Inabek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur biaya shipment Incoterms 2020. Incoterms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional dan lebih khusus lagi pada saat aktivitas pengapalan barang. Dalam Incoterms, hal-hal yang dijelaskan meliputi lingkup tanggung jawab pada proses pengiriman barang. Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce atau ICC. Versi terakhir disebut sebagai Incoterms 2020. Dalam Incoterms 2020 ada 11 istilah, dan dari 11 istilah tersebut dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk multimoda transport dan untuk angkutan laut dan sungai. Incoterms 2020 untuk multimoda transport. 1. EXW atau EXWorks. Jika kita menggunakan terms ini, maka kewajiban eksportir sangat minim sekali dalam pengiriman barang, atau dengan kata lain eksportir tidak bertanggung jawab sama sekali dalam pengiriman barangnya kepada importir. Yang kedua ada VSA atau Free Carrier. Dalam term ini, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. 3. Ada CPT atau Carrier Paid To. Dalam terms ini, pihak penjual menanggung biaya pengangkutan sampai barang tiba di port negara tujuan atau negara importir dan belum dibongkar dari pesawat. Keempat ada CIP atau Carrier and Insurance Paid To. Sama seperti CPT, namun jika memakai terms ini, pihak penjual wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang dikirim. 5. Ada DPU atau Delivered at Place Unloaded. Terms ini merupakan versi pengganti dari term DAT atau Delivered at Terminal pada Incoterms sebelumnya 2010. Jika memakai terms ini, maka tanggung jawab penjual sampai di tempat penimbunan barang pada saat barang tiba di port negara tujuan sebagai negara importir. Yang keenam ada DAP atau Delivered at Place. Terms ini hampir sama dengan DPU, yaitu tanggung jawab penjual sampai di port negara tujuan atau negara importir. Namun pada terms ini peralihan tanggung jawab tidak dibatasi hanya pada terminal atau hanya sampai gudang, tapi boleh selain terminal, misal di kantor dan lain-lain. Ketujuh ada DDP atau Delivered Duty Paid. Terms ini merupakan kebalikan dari EXWorks, di mana pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai di tempat tujuan akhir atau tempat importir, termasuk asuransi, biaya masuk, pajak impor, cukai, dan semua biaya lainnya yang mungkin muncul sebagai biaya impor. Terms 2020 untuk angkutan laut dan sungai. Yang pertama ada VAS atau Free Alongside Ship. Pada terms ini, pihak penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang sampai barang berada di samping kapal di pelabuhan keberangkatan atau pelabuhan muat dan kondisi barang siap untuk dimuat di atas kapal. Kedua ada VOB atau Free On Board. Pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat, termasuk mengurus formalitas ekspornya seperti izin ekspor, custom clearance, dan formalitas ekspor lainnya. Juga ada CVR atau Cost and Freight. Dalam terms ini, pihak penjual wajib mengirimkan barang dan penanggung biaya pengapalan sampai kapal yang memuat barang tiba di pelabuhan tujuan atau belum dibongkar. Yang keempat ada CIV atau Cost Insurance and Freight. Terms ini sama seperti CVR, yaitu penjual wajib mengirimkan barang sampai di pelabuhan tujuan dalam kondisi belum dibongkar dari kapal. Namun ada tambahan kewajiban bagi penjual, yaitu wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang dikapalkan tersebut. Terms populer dalam praktek ekspor impor. Yang pertama ada Free On Board atau FOB. Dalam FOB, eksportir mempunyai kewajiban untuk memikul semua biaya dan risiko terhadap pengiriman barang, mulai dari tempat eksportir hingga ke atas kapal atau on board di pelabuhan muat atau port of loading. Setelah itu kapal berangkat, biaya dan risiko pengiriman barang sampai di tempat importir beralih menjadi tanggung jawab importir. Yang kedua ada Cost and Freight atau CVR. Dalam CVR, eksportir mempunyai kewajiban untuk memikul semua biaya terhadap pengiriman barang mulai dari tempat eksportir hingga kapal sampai di pelabuhan tujuan atau port of destination. Tetapi eksportir tidak wajib mengcover asuransi atas pengapalan barang tersebut. Setelah itu, biaya dan risiko pengiriman barang dari POD atau Port of Destination sampai di tempat importir menjadi tanggung jawab importir. Ketiga ada Cost Insurance and Freight atau CIV. Dalam CIV, eksportir mempunyai kewajiban untuk memikul semua biaya terhadap pengiriman barang mulai dari tempat eksportir hingga ke pelabuhan tujuan atau Port of Destination. Dalam eksportir wajib mengcover asuransi atas pengapalan barang tersebut.
Setelah itu, biaya dan risiko pengiriman barang dari POD atau Port of Destination sampai di tempat importir menjadi tanggung jawab importir. Biaya dalam shipment ekspor-impor. Di dalam aktivitas pengapalan barang atau shipment, ekspor-impor banyak item biaya yang muncul dan terkadang ada biaya-biaya sifatnya as condition atau menyesuaikan dengan kondisi pengapalan tersebut. International shipping cost. Dari gambaran tersebut, kita membagi biaya-biaya dalam shipment ekspor-impor menjadi 3 bagian besar. Dengan adanya Incoterms tersebut akan membantu menyederhanakan pembagian biaya-biaya mana yang harus di-cover oleh eksportir dan biaya mana sajakah yang harus di-cover oleh importir. Sekian penjelasan dari saya mengenai Incoterms 2020. Terima kasih dan sampai jumpa.